Selamat sore, konsumen Indonesia yang berbahagia. Jumpa lagi konsumen negara BPKN RI bersama saya Renti Maharaini Kerti. Hari ini kita akan membahas topik segala promo dan diskon akhir tahun. Bersama saya sudah hadir pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti. Bersama kita nanti akan berbincang ya mengenai seputar diskon dan akhir tahun baru. Hadir bersama saya Dr. Trubus Radiansyah. Selamat sore Pak Selamat Trubus. sore, Mbak. Gimana kabar Pak? Ya, alhamdulillah, mantul selalu. Betul ya Pak Nah, ya, siap ya, ya. ya. Nah Bapak, kita ini sekarang lagi mau bicara nih Pak, Mm-mm. bicara mengenai seputar diskon dan promo Ya, akhir tahun. Bahwa bentar lagi kan mau Natal nih Pak. ya. Saudara-saudara kita kaum Kristiani akan Mm. merayakan Natal dan kita nanti minggu depan kita akan menyambut tahun baru Ya. 2023. Dan biasanya Pak, kalau di akhir tahun nih Pak, di segala department Mm. store, di mall itu selalu ada promo-promo akhir Mm. tahun. Kemudian juga ada diskon-diskon yang cukup besar, Pak. Bahkan bisa sampai 70%. Ya. Nah, kira-kira bagaimana nih, Pak Trubus? Dari pandangan Bapak sebagai pengamat kebijakan publik, apa sih, Pak, sebenarnya yang mendasari pelaku usaha menetapkan promo-promo dan diskon-diskon akhir tahun nih, Pak? Iya, menurut saya sih promo itu sendiri dan diskon kan bagian dari upaya perusahaan lah paling tidak atau pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya paling tidak atau mempertahankan usahanya. Nah, di dalam pemahaman ini tentu diskon itu adalah upaya untuk mengurangi harga. Nah, dari harga yang mungkin harga produksi lah minimal gitu sampai ke harga eh, marketingnya misalnya seperti itu. Tapi juga ada di situ promo juga. Promo itu juga bagian dari upaya untuk menampilkan produk-produk baru atau melonsing produk-produk Oke. baru. Jadi itu memang bagian dari upaya pelaku usaha untuk dalam Menarik rangka minat kali menarik ya? minat, kemudian ya membangun sugesti, membangun public trust Oke, gitu untuk iya. apa produk-produk ataupun industri-industri yang sudah dihasilkannya Oke. itu. Nah, tadi Bapak mengatakan bahwa promo-promo atau diskon itu merupakan strategi dari Iya. pemasaran. Berarti ini juga merupakan strategi marketing ya, Pak? Iya, Untuk pelaku usaha ya, Pak ya? betul. Ya bisa apa Oke. strategi marketing dalam upaya untuk meyakinkan kepada publik. Hmm, Karena selama ini publik itu kan sifatnya majemuk ya. Dalam hal ini iya, kalau bahasa bahasa di PPKN konsumen gitu ya. iya, iya. Nah, sehingga karena sifatnya majemuk sesuai dengan publik itu kan punya 5 hal ya. Satu yang disebut apa it gitu. It itu hasrat ya, hasrat, kehendak, keinginan, wants gitu ya. Kemudian yang kedua itu ada ego. Ya, Oke. ego itu keinginannya sudah harus disesuaikan dengan apa kondisi dirinya, Kondisi, iya. kondisi dirinya. Artinya kalau Tentunya kemampuan dari kemampuannya konsumen itu konsumen sendiri ya. sendiri, ya itu Oke. penting. Iya. Yang ketiganya juga publik itu punya yang namanya super ego. Super Oh, ego seperti itu adalah rasa ini dia membanding-bandingkan ini sesuai nggak aturannya oh gitu gitu. kan. Ini produknya ini apa harganya jauh lebih mahal atau Iya. tidak atau kualitasnya sama atau tidak gitu. Jadi Oke. ada semacam komparasi lah ya. Iya, iya. Biasanya orang kan memikirkan oh ya ini sesuai nggak gitu, sesuai Iya. dengan aturannya nggak sih gitu Iya. kalau barang segini dijual segini Iya. gitu kira-kira Iya. gitu. Yang keempatnya itu ada namanya Thanatos. Thanatos itu publik adalah rasa tidak suka. Kadang-kadang I hate you dengan produk itu. Aku nggak Mhm. suka, Oh, tapi saya lebih suka dari produk yang ini. Nah, itu kan oke. artinya publik itu punya pilihan Iya, gitu, iya. pilihan. Dan memang pas juga sih, Pak, Betul. bahwa salah satu hak konsumen kita adalah Mm. berhak untuk memilih, Pak, Memilih ya, memilih. memilih. Heeh. Nah, yang terakhir itu dalam kebijakan publik itu ada istilah namanya eros. Eros itu rasa mencintai suatu produk. Ada Oh, masyarakat kita itu yang setia banget pada produk itu. iya, Ya, loyal contoh lah ya, tertentu heeh, loyal terhadap terhadap produk produk itu. itu. Nah, itulah disebut istilahnya eros dalam Oke. perilaku publik Iya. itu. Nah, karena itu terkait dengan diskon maupun promo ini juga sebenarnya bagaimana kemudian pelaku usaha meyakinkan publik
dengan memberikan satu stimulus lah kepada publik agar dalam tanda petik itu mencintai produknya, Oke, gitu. iya. Walaupun misalnya yang promo-promo atau diskon itu bukan produk yang jadi loyal konsumen itu Oh ya. iya, Ya, tapi tentu. mungkin ada juga konsumen itu jadi tertarik ya Tertarik, karena iya. promonya yang menarik Iya. sehingga konsumen yang tadinya saya nggak pernah beli produk ini, tapi Iya. karena diskon ya udah deh saya beli deh Iya, gitu ya. jadi Oke. memang apa namanya id, ego, super ego, Thanatos dan Eros itu menjadi apa namanya dasar ya atau fundamental perilaku perilaku konsumen sesungguhnya Oke. ketika dia memutuskan untuk istilahnya entah itu membeli atau dalam lebih luas mereka punya istilahnya itu kesetiaan terhadap produk yang dia inginkan Inginkan. Oke, gitu. baik, Pak Trubus. Hmm. Tadi juga Bapak menyebutkan bahwa promo dan diskon ini juga menjadi suatu strategi Hmm. bagi pelaku usaha untuk mempromosikan ya Iya. kepada masyarakat sebagai konsumen dan juga mempromosikan barang-barang yang bagus. Tapi kadangkala juga Hmm. ada barang-barang yang mungkin sebenarnya udah lama, Pak, gitu, atau mungkin barang-barang yang juga udah expired ya mungkin promo diskonnya juga nggak hanya produk pakaian ya Pak ya, Iya. tapi juga misalnya nggak garment atau pakaian atau juga makanan gimana Pak Trubus memandangnya nih Iya. sebaiknya untuk barang-barang yang dipromokan atau didiskonkan Pak? Memang menurut saya Mm, ada dua hal ya. mm, Yang pertama dari sisi promosi atau diskon itu kan memberikan semacam dorongan lah, stimulus ya, rangsangan Iya, kepada konsumen iya. untuk membeli produk-produknya itu. Tetapi di dalam implementasinya, dalam prakteknya lah Mm, kira-kira itu seringkali memang ada pelaku usaha-usaha yang kemudian mendiskon atau mempromosikan barang-barang yang sebenarnya kategori sudah out of date atau iya, old fashion iya, gitu. iya. Jadi ini yang seringkali menjadi masalah di dalam bagaimana kemudian publik harus cerdas lah kira-kira Oh, oke, gitu. Di iya. satu sisi kita lihat sejak kita pandemi COVID 2000 ya 2000 ya 2 tahun inilah Iya, 2 tahun 3 tahun 2020. ya Mm, 3 tahun ini memang banyak sekali barang-barang ya produk-produk industri yang sesungguhnya mereka itu mampir di gudang, Mak. Nah, ini ada kekhawatiran juga di akhir tahun ini iya. dimanfaatkan Iya, betul itu. di tengah Heeh, masyarakat betul. sudah animo tinggi dan kita kan sudah Heeh. memasuki endemi COVID bahkan nanti akhir tahun ini PPKM sudah mau dicabut oleh Iya, pemerintah. betul. Heeh. Nah, jadi nanti semua produk yang di gudang itu dikeluarkan semua. Oh, Nah, ini yang harus dilihat oke. adalah bahwa ada jenis-jenis yang kategori fashion. Kalau fashion, nah old fashion itu Iya, dijual lagi. iya. Tapi juga ada yang kemudian kategori makanan, Nah, misalnya iya. sudah kedaluarsa. Iya, Lah, ini iya. juga harus dilihat expired lah bahasanya. Iya. Tetapi yang perlu dipahami juga oleh publik bahwa semua produk-produk itu harus ya harus dilihat secara utuh gitu. Jangan ya harus Iya. cerdas melakukan semacam searching ya Iya. membanding-bandingkan karena produk itu macam-macam apalagi Iya. pemerintah sekarang ada ngeluarin kebijakan namanya Harbolnas ya. Ya, Harbolnas yang Nah, kemarin Pak sudah 12-12. betul ya Iya. dengan Heeh. dikeluarkan. Artinya kan ini kan menjadi warna di mana kemudian diskon-diskon itu dilakukan. Diskon ini kan ada macam-macam kan, Mm. ada mid sale, ada Iya, great sale, great sale. ada ini ya Iya. macam-macam yang dibuat oleh pelaku usaha dan itu sah-sah saja dalam rangka untuk memberi semacam keyakinan dan sekaligus memberi harapan kepada publik Iya. akan tes cita rasa Sah. terhadap produk-produk yang dihasilkannya itu. Iya. Nah, kemudian yang terkait dengan promo, Mm. Mbak, kalau yang terkait dengan promo itu memang ini khusus produk-produk baru biasanya. Produk Oke. belum dikenal mereka didiskon. Diskon ya. Kenapa? Karena itu salah satu cara untuk menarik minat sebenarnya, Iya. membangun sugesti, Oke. akan Iya. paling tidak membangun branding kalau Oh, bahasa branding kerennya, ya. bahasa Iya. kerennya, agar mereka Iya. itu istilahnya punya kepercayaan, punya Mm-mm. trust terhadap Iya. produk yang dihasilkan itu. Betul. Nah, biasanya paling banyak Apa jenis-jenis tuh Pak? produk launching ini Heeh. adalah jenis-jenis yang dihasilkan oleh UMKM, banyak Oh, kebanyakan iya, iya, seperti iya. itu. Karena apa? Karena biasanya UMKM itu menyesuaikan dengan
istilahnya permintaan Pasar, pasar, oke. ya pasarnya Selera itu. konsumen ini sekarang lagi apa Seberapa nih? Oke, iya, gitu. iya. Kalau kita lihat sekarang era milenial Mhm, pembeli itu dan ada generasi iya, milenial dan satu lagi generasi Z sekarang iya, ini, di mana mereka ini kategorinya termasuk kategori istilah kerennya itu era post truth society namanya mhm. itu. Era post truth society itu adalah masyarakat di era semuanya menggunakan Digital, digital oke, gitu. iya, Sehingga apa yang dilakukan adalah memang dia mengacu kepada perilaku-perilaku yang ada di dalam eh, internet ya. iya, Ya, iya, saja pakai web, iya, pakai iya, internet iya, ataupun ya dalam bahasa sederhana umumnya itu mhm, adalah digital lah gitu, iya, pernah pakai digital, digital. iya. Nah, ini juga membawa situasi di mana kemudian para pelaku usaha harus menyesuaikan, Mbak. Oh, menyesuaikan. Menyesuaikan dengan Gimana maksudnya? Hah? Menyesuaikan dalam hal apa nih, Pak Trubus? Menyesuaikan dengan hal produknya sendiri dan di satu sisi kemudian juga menyesuaikan dengan seleranya masyarakat itu. Oh, Ini sehingga kan bisa match ya. kalau yang diskon berbeda lagi. Mhm, Kadang-kadang diskon itu memang dimaksudkan untuk menghabiskan stok yang stok ada di baru. gudang Iya, agar dia stok yang baru itu bisa dimunculkan. dimunculkan Oke, gitu. iya. Artinya dilempar ke pasar lah Iya. kira-kira Nah, ini gitu. menarik nih Pak, Trubus nih terkait produk-produk yang, disimpan di gudang Hmm, kemudian di akhir tahun ini didiskon besar-besaran berarti artinya, di sisi lain, konsumen kita atau masyarakat kita juga harus cerdas yang tadi Pak Trubus katakan ya Pak Iya, ya. Jadi iya, harus benar-benar, apa, sebelum, menentukan pilihan bahwa, "Oh aku mau beli yang ini hmm, karena ada diskon ini," hmm, tapi setidaknya juga perlu tahu ya perbandingan betul. sebenarnya harganya berapa sih, Iya, jangan-jangan, diskon ini cuman markup oh, doang iya, nih, padahal sebenarnya yang harga yang sebenarnya itu yang iya, ditampilkan misalnya, biasanya iya. kan suka ditinggiin dulu Pak, baru dikasih diskon, itu Iya, gimana memang ada Pak? kategori istilahnya diskon palsu atau Iya, bahasa kerennya diskon abal-abal. iya, Itu kan sering heeh, seperti heeh, itu. Nah, itu memang ini menuntun membimbing masyarakat untuk suka tidak suka harus berperilaku cerdas tadi. oke, Artinya dia teliti, kemudian juga harus ya bersabar lah. iya, Kadang-kadang ada juga pembeli itu para pelaku usaha dimanfaatkan betul. Itu pembeli yang tidak sabaran. oh Ya, dia iya, mau merasa punya duit, iya, iya, ya kan, merasa punya kemampuan. Nah, padahal tujuan diskon itu memang sebenarnya agar masyarakat itu dalam tanda petik ya mengkonsumsikan semua uang yang iya. dimilikinya kan gitu. Kalau bahasa kerennya berperilaku Iya, boros jadi jadinya kan ibaratnya gitu. diajak, "Ayo deh konsumtif untuk belanja ya, Pak, ya." Belanja. Oke. Jadi Tapi itu. memang memang iya sih, Pak, Hmm. apa, saya kadang juga begitu, Pak. Jadi misalnya seperti akhir tahun nih, Pak, Ya. ya Hmm. ya udah deh kita tunggu promo yang akhir tahun biasanya diskonnya besar nih untuk Iya. produk-produk tertentu gitu. Iya. Memang harus cepet-cepet ya. Iya, Nah, tadi kalau yang, Bapak Trubus menyinggung nih tentang, apa, generasi Z yang hmm, umumnya hmm, mereka lebih suka nih hmm, dengan apa, gadget ya, Pak, ya, gadget ya. digital nih Hmm, misalnya e-commerce di hmm, sini. Kira-kira gimana nih menurut Pak Trubus nih supaya, bisa mengedukasi kepada konsumen kita dan pelaku usaha juga, dalam hal, tadi untuk menggunakan promo, diskon-diskon sebagai strategi marketing, terus masyarakat kita, untuk lebih, cerdas hmm. dalam khususnya dalam, transaksi di e-commerce ini nih, Pak, gimana? Iya, kalau untuk transaksi Heeh, e-commerce ini memang jujur saja ya mhm, sebenarnya publik Indonesia ini belum begitu memahami secara utuh ya. oke, Jadi memang minimnya apa namanya literasi, kemudian juga kadang-kadang di satu sisi juga keterbatasan pemahaman teknologi digitalnya itu sendiri. oke. Nah, pada akhirnya dia membeli itu kadang-kadang hanya terlihat dari gambar. Oh, Ya, iya, foto-foto iya. pokoknya itu Kadang belum tentu ya foto belum itu tentu. sesuai ya, Pak, Nah, ya? makanya Oke, disitulah banyak jebakan Batman yang dilakukan oleh para pelaku usaha gitu. Memang inilah kadang-kadang atau seringkali terjadi bahwa perilaku-perilaku nakal ya, curang gitu sering dilakukan oleh sebagian pelaku usaha yang memang sejak awal tidak terbuka, mmm, istilahnya tidak transparan iya, ya. iya. Jadi
inginnya itu mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dalam bahasa Jawanya itu aji mumpung. Oh, aji mumpung ya. Aji mumpung itu Iya, iya, maunya. iya, Jadi iya. mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Nah, dengan tidak memperhatikan lagi yang namanya kualitas produk, tidak memperhatikan lagi bagaimana apa istilahnya itu eh, iya cita rasa dari produk itu sendiri sudah nggak di Padahal ini Padahal ya. sebenarnya kalau dia perhatikan Hmm, pelaku usaha kan jadi semakin nilai tambah ya Pak untuk konsumen. Jadi kalau misalnya dia memperhatikan tadi apa cita hmm. rasa, terus kemudian kualitas produknya, dia menawarkan dengan cara diskon dan promo, kalau dia tetap mempertahankan itu kan sehingga konsumen jadi loyal juga nantinya. Memang pelaku usaha ini kan ya terstratifikasi ya, ya Oke, berlapis-lapis ya iya dalam iya. arti ada yang memang pelaku usaha yang ya punya akuntabilitas publik yang baik Oke, gitu ya, iya selalu iya. membangun Brandnya, branding, membangun trust-nya trust, secara iya. luar biasa kontinu. Mm-mm. Makanya dia bikin yang namanya CSR itu kan sebagian dari upaya untuk memberi keyakinan bahwa produk yang dihasilkan itu memang bermanfaat untuk Iya, publik. iya. Tetapi kita juga nggak mungkiri di satu sisi ada juga namanya pelaku usaha di kelas yang lain. Oke. Itu ya kelasnya macam-macam. Ada yang memang apa sengaja untuk membuat produk-produk yang kategorinya di musim-musim tertentu saja. Itu musim karena kebetulan mau Nataru, ya Nataru, kan iya. semua produknya semua entah itu balon lah, itu trompet lah, Iya, entah iya, iya. itulah atau pakaian-pakaian yang berbau religius atau berbau apa musiman lah kalau Iya, iya. musiman itu juga dilakukan oleh para pelaku usaha tetapi kadang-kadang dia lupa tentang kualitas apakah itu memuaskan pembeli atau bukan konsumen itu tidak nggak dipikirkan. Nah ini yang seringkali memang diperlukan satu instrumen kalau bahasanya itu satu apa strategi di mana kemudian publik ini ada ini ya jadi semacam kemauan untuk melakukan melakukan tindakan ini Mbak, Iya, kehati-hatian. oke. Jadi Iya, iya. bahasanya itu Iya, kehati-hatian. iya. Jadi maksudnya kan mau teliti, Iya, harus teliti, iya. harus cerdas, harus kan itu bahasanya kan kehati-hatian. Iya. Nah, inilah yang memang menjadi catatan di mana ketika apa diskon maupun promo di akhir tahun itu selalu menjadi ya apa namanya menjadi perilaku konsumen itu banyak yang ini Mbak, apa namanya, mencoba untuk irasional akhirnya gitu. Hmm, Karena apa? Kemudian membeli barang itu banyak sebanyak-banyaknya. banyaknya, iya. Iya, tanpa Padahal memperhatikan kadang lagi itu. seperti itu ya Iya, kebanyakan masyarakat kita ya. betul. Apalagi dengan sekarang kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh oleh apa lembaga-lembaga keuangan, entah itu kredit, entah itu dengan sistem pembayaran yang after sale atau apalah pokoknya itu semuanya jenis-jenis itu kan banyak sekali Hmm, sekarang. hmm. Karena seiring dengan penggunaan apa teknologi ini, teknologi digital di bidang keuangan gitu kan. Itu Iya, kan mempercepat semuanya. Nah, sehingga masyarakat seringkali lupa ya terlena, terbuai iya, membeli produk banyak sekali. Sementara kartu kredit itu ada batasnya, iya, limitnya. betul, Nah, betul. ini sekali karena Dan diukur menjadi juga ya, ya di kemampuan dari konsumen kemampuannya itu untuk konsumen. nanti membayar ya. Betul, itu Oke, Mbak yang iya. memang seringkali yang harus betul-betul diperhatikan. Iya, Yang juga ada namanya culture ya, budaya masyarakat kita itu sering ini apa namanya itu ya sindrom Thanos namanya itu. Sindrom Thanos apa itu tuh Pak sindrom Thanos sindrom tuh? Thanos itu merasa merasa pilihanku itu yang paling hebat Oke, gitu loh. Jadi iya. produk kesayanganku ya produk yang paling oke. Kalau yang lain saya nggak mau tahu Nah, gitu ya. Jadi ini apa rasa ya itu tadi rasa ah, loyalitas yang tinggi ya Pak loyalitas, ya. rasa era Iya. apa apa namanya ya ya rasa sayang lah ya, Mm, rasa sayang kepada produk itu sehingga bahasa kerennya jadi munculnya nasionalisme produk itu oke. ya. Memang menjadi problem artinya ada positifnya ada baiknya juga Iya, dan tapi juga sisi negatifnya juga banyak gitu iya, iya. ketika apa kemudian pelaku usaha itu dalam tanda petik nakal karena gini kadang-kadang barang yang sama ya kan mereknya sama Sama, tapi sesungguhnya itu dikeluarkan oleh pelaku usaha yang berbeda beda. bahasa kerennya itu apa namanya dipalsukan. Kita kan Oh, banyak produk-produk tas, iya, produk-produk iya, iya. sepatu Iya. atau produk macam elektronik juga kan barangnya sama, ternyata
ininya kelihatannya sama kelihatannya tapi ternyata itu beda Iya, dikeluarkan oleh hal yang berbeda. iya, Nah, mereknya kadang-kadang meskipun sudah ada undang-undang merek, ada terkait dengan hak cipta, iya. semuanya sudah ada, tetapi pelanggaran-pelanggaran juga terus Masih terjadi. banyak ya Ya, karena pelanggaran-pelanggaran di ya bidang HKI ya, Pak. maka di satu sisi memang kebijakan pemerintah sendiri kan memberi keleluasaan kepada UMKM, Mbak. Jadi produk-produk UMKM ini kan harus menggantikan produk-produk yang dari luar yang selama impor Mhm. gitu ya. Iya, Sehingga disitulah kemudian memang pemerintah akhirnya dalam buat kebijakan itu seperti ya membiarkan gitu. Ya sudah tahu kalau ada pelanggaran tapi kan kemudian yang dipikirkan adalah bagaimana kemudian yang penting ada pemasukan, entah itu berupa pajak, entah itu berupa restribusi, entah itu apa, pokoknya entah apa cukai iya, misalnya iya, gitu ya. Itu jadi dapat dari situ, Mbak. iya. Jadi karena itu kebijakan pemerintah seringkali kemudian seperti ini apa terjadi pembiaran, Mbak. Pembiaran. Pembiaran, ya, pembiaran. Nah, akhirnya konsumen ini teriak-teriak ketika kemudian suatu saat merasa apa yang dibeli atau sesuatu yang dia sukai kok ternyata Nggak nggak sesuai, sesuai. ya, Nah, oke. itu, Mbak. Nah, ini konsumen-konsumen, Indonesia yang Mhm, mhm. berbahagia, tadi kita sudah mendengar nih paparan dari, Pak Trubus. Jadi pada prinsipnya kita sebagai konsumen itu harus cerdas ya, Pak, ya. Iya, Kita harus, tidak mudah tergiur ya, iya, jadi harus benar-benar kita bisa menentukan kemampuan kita gimana. Walaupun ada promo-promo yang besar iya, ataupun juga ada diskon yang, mmm, besar, tapi kita bisa menentukan kapan kita butuhnya, iya, kapan kita belinya, dan kita juga apalagi yang di e-commerce tadi ya Pak iya. Trubus ya, tadi Oh, Bapak Trubus mengatakan kadang nggak sesuai nggak nih. sesuai, Nah, ya. kalau yang nggak sesuai bisa lapor ke kita nih Ya, BPKN Pak Trubus. betul. Kita ada channelnya Iya, ya. Pak. Jadi nggak hanya melalui WhatsApp ya, kita bisa ada 08153 Hmm, 153 153 Pak Trubus. ya, Tapi ya. kita juga bisa nih ada di medsos kita Pak Ya, Trubus. ya, Kita ya. udah punya Facebook, kita Betul. ada Twitter, kita juga ada aplikasi pengaduan Ya, 153 di BPKN. Jadi nggak perlu khawatir juga ya ya. sahabat-sahabat konsumen kita nih kalau memang mengalami yang tadi Pak Trubus katakan, kadang memang banyak Pak, Iya, ternyata iya. juga keluhan-keluhan konsumen di Ya. bidang e-commerce itu cukup tinggi juga sih Pak, Hmm, termasuk yang tadi Bapak bilang hmm. didukung ya dengan Iya, promo-promo promo, dari sektor keuangan yang oh, memberikan kem- apa sih kemudahan, promosi kemudahan ya kemudahan. Ya, kemudahan dan para konsumen juga harus pinter ya. nih bahwa meskipun diberikan kemudahan Hmm, di sektor keuangan tetapi hmm. gunakanlah untuk kebutuhan yang penting ya Pak ya. Gimana nih Pak Trubus nih? Iya, menurut saya memang apa sekarang dengan adanya BPKN Mm, ini akan sudah ada banyak istilahnya perlindungan-perlindungan yang diberikan kepada iya, konsumen. iya. Tetapi kan kita juga tahu bahwa ada keterbatasan-keterbatasan Mm, di mana kemudian pertama tentu apa yang dibuat oleh BPKN dan mm, apa lembaga-lembaga yang lainnya juga ini kan belum terinternalisasi di masyarakat ya oke. sebagian belum juga tersosialisasi juga. Iya, Kemudian juga masyarakat kadang-kadang apa namanya kurang memahami ya kurang memahami iya, karena minimnya edukasi iya, juga gitu iya, ya. Jadi ini yang harus memang terus dilakukan sehingga aduan-aduan ataupun komplain-komplain terhadap produk itu segera dapat tertangani. Itu yang iya, jelas itu dan tidak terulang kembali di kemudian hari kan iya, itu yang iya, penting iya, gitu kan. Nanti ada efek jerahnya iya, kan gitu. Yang kedua memang terhadap produk-produk yang kian hari makin banyak yang dalam tanda petik itu ya dipalsukan lah, ya di apa melakukan imitasi, kemudian produk-produk itu dengan apa kualitas yang ya kadang-kadang karena ini Mbak apa namanya produksi kita ini kan campuran antara yang dari luar karena impor gitu iya, ya. Kemudian ada yang dari ya, dalam dalam sendiri, sendiri yang iya, dalam hal ini adalah produk UMKM, UMKM. Nah, iya, inilah kemudian seringkali masyarakat itu dihadapkan oleh pilihan yang sulit gitu mm, kan. Ini produknya kadang-kadang ada masyarakat kita yang apa namanya mengalami budaya kultus kargo, Mbak. Jadi putus kultus kargo kargo, itu kargo cult itu mm, satu budaya di mana seolah produk dari luar itu paling bagus. oh gitu. Ah, produknya sendiri Padahal belum jelek, tentu ya belum Pak ya. tentu Padahal gitu. justru produk dalam Nah, negeri yang juga lebih paling baik ya. iya, jadi Oke. kultus kargo atau kargo cult itu di dalam apa perilaku masyarakat termasuk perilaku konsumen itulah menjadi apa namanya ya sebenarnya racun di dalam kita melakukan
istilahnya ya ketelitian, kehati-hatian, kecerdasan kita di dalam memilih produk. Karena apa? Karena sesungguhnya mereka sudah punya asumsi, punya persepsi, punya sugesti bahwa produk dari luar itu bagus gitu. Oke. Jadi ya yang di dalam ini semua produknya adalah produk kelas 2 atau Iya. second. Nah, kemudian juga masyarakat kita juga ada kebanggaan juga kalau misalnya membeli membeli produknya itu harus di luar gitu, di Iya. luar Indonesia gitu. Kebanggaan kalau Heeh. bisa beli yang branded itu Branded, kan, iya, kayak merek-merek tertentu tentu lah ya. kita udah Iya, tahu yang iya, branded-branded iya. itu dari mulai fashion, tas, sepatu misalnya, atau termasuk jenis kosmetik, Iya. itu semuanya branded. Nah, belum lagi yang terkait dengan apa ya alat-alat moda transportasi, Sip. elektronik, semuanya kan semua berbahan ini semua. Nah, Iya. ini juga harus memang memerlukan edukasi yang terus-menerus, Mbak. Nih, yang Oke. itu. Di satu sisi sebenarnya apa kalau di e-commerce itu kan kategori sebenarnya di internet ya, Iya. internet kalau Iya, di iya. sana. Kalau internet itu sebenarnya sudah ada di Undang-Undang ITE itu juga disebutkan itu pasal Iya. 28 ayat 1 kalau nggak Iya, salah itu iya. yang merugikan konsumen Konsumen itu ya. bisa dikenai dengan pidana yang cukup Pidana. berat. Oh, Tetapi kan persoalannya di dalam implementasi tak sesederhana itu. oke. Karena apa? Karena eh, persoalan produk itu kan kaitannya dengan supply demand, Mbak. Jadi ada Iya, permintaan betul, penawaran betul, ya betul. kan. Ya. Kalau permintaannya makin tinggi ya otomatis ya ketersediaannya makin minim ya harganya Bukan. makin Iya, tahu iya, iya, sendiri iya. masyarakat akhirnya ya sudah yang penting gue dapat barangnya. Ada dalam yang kedua adalah masyarakat kita ini adalah situasi yang disebut extraordinary, Mbak. Oh, Situasi tertentu itu situasi barang tinggal sedikit ya kan, yang membutuhkan banyak berebut, maka di situ ada istilah panic buying. oke. Iya, beliau Kayak panik waktu situasinya. kemarin Oh, itu ya. oh. Iya. Jadi kan pernah kita dari apa mulai dari masker dari apa itu terjadi panic buying karena situasi extraordinary. Mm-mm. Nah, tentu apa namanya ini yang perlulah dibuat satu ya mekanisme prosedur di mana kemudian masyarakat itu punya pedoman, Mbak, Oh, punya pegangan. Nah, pegangan ya. jadi kalau membeli barang dalam situasi apa sulit atau situasi extraordinary atau situasi apa namanya berdinamika lah, dinamika itu maksudnya situasi yang kurang kurang baik-baik saja ya karena barangnya tinggal sedikit lah kemudian yang membutuhkan banyak sementara juga antrian panjang macam-macam itu kemudian memang disinilah kemudian perlunya advokasi Oh iya, Mbak, pendampingan kepada pendampingan kepada mereka-mereka konsumen. konsumen Iya, ini yang kita masih dalam sudah ada tapi minim karena nggak oke. semua lembaga apa namanya punya perhatian ke sana sementara permintaan masyarakat tinggi, produk barangnya makin hari makin apa ada yang makin banyak tapi juga makin sedikit. Nggak ada jaminan juga. Ada kasus-kasus minyak goreng misalnya itu barangnya banyak, banyak goreng kemasan banyak Mbak produknya itu, tapi harganya makin tinggi. Itu tak terjangkau. Nah, ini Oke. juga menjadi bagaimana kemudian masyarakat harus betul-betul hati-hati karena apa? Di situ juga dicampurin ada yang namanya minyak curah. Nah, ini kan ya yang Oke. masyarakat kan harus tahu itu. Iya. Sementara tapi cara-cara curang ya, cara-cara nakal oleh pelaku usaha itu memang harus dicegah, Mbak. Jadi kita Oke. harus menempatkan dua hal PPKN itu satu aspek pencegahan ya Mm-mm. kan. Yang kedua ya tentu aspek penindakan kan Penindakan. gitu. Nah, ini tentu yang ketiga menurut saya ya ada aspek yang disebut kolaboratif. Artinya BPKN tidak sendirian. Di situ Iya, juga iya. harus misalnya dengan apa Kementerian Perdagangan atau Dinas Perdagangan berkolaborasi misalnya atau dengan lembaga-lembaga terkait lainnya baik yang dimiliki oleh publik seperti YLKI atau Iya. apapun namanya gitu ya. Itu juga harus ini apa saling istilahnya sinergitas terjadi. Iya. Nah, tadi menarik nih Pak Trubus yang terkait soal implementasi penegakan hukumnya nih Pak. Ya. Nah, terkait tadi kita kembali kepada apa seputar promo dan Hmm. diskon akhir tahun, Hmm. itu menurut Pak Trubus selain ini juga menjadi strategi bagi Hmm. pelaku usaha untuk memasarkan Hmm. produknya, menarik minat Yep. bagi konsumen, di sisi lain konsumen Hmm. tentu juga diuntungkan ya Hmm. Pak Iya, ya. iya. Jadi karena dengan harga yang miring dia bisa mendapatkan Hmm. barang Hmm. yang berkualitas juga. Kira-kira menurut Bapak dari pandangan kebijakan publiknya, ada nggak sih Pak pengawasan terkait promo-promo diskon-diskon harusnya bagaimana gitu Pak untuk pelaku usaha dan masyarakat itu Hmm. pengawasan atau mungkin juga
Kalau ternyata ada yang nakal misalnya Hmm. Pak, barang-barang yang sebenarnya udah expired dia sengaja keluarkan kembali dengan promo yang cukup besar, itu kira-kira menurut Pak Trubus, ada pengawasan nggak? Atau Iya, gimana nih Pak, iya untuk memang dari gini, pemerintah Pak sendiri? kalau sepemahaman saya memang pengawasan terhadap entah itu Mhm, promo, entah itu diskon, walaupun sudah ada larangannya mhm, di Undang-Undang Perlindungan mhm. Konsumen. Ya ini memang menurut saya undang-undang ini sudah 21 tahun ya. Kalau Iya, nggak salah ini memang harus direvisi itu iya, ya, harus udah direvisi. lolos Pak Heeh, Prolegnas oh 2023, ya itu nanti harus terutama terkait dengan perilaku digital masyarakat ya dan juga mengenai data pribadi itu yang harus oke. Data di pribadi inilah. kita juga Nah, udah ada ya Pak ya? nah, sudah ada Udah ada. undang-undang tadi kan Iya, sudah ada. Nah, di satu sisi memang Mbak, kelemahan juga bagaimana ketika kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu, di samping karena alasan-alasan yang sifatnya, kepentingan nasional, tapi juga ada kebijakan yang seperti juga gitu, karena pengawasan lemah itu tadi menyebabkan pengawasan lemah. Contoh, yang sering rame misalnya ada salah satu perusahaan pelaku usaha yang membuat entah itu properti atau apa ya properti yang rame belakang ini kan ada tuh. Nah itu kenapa? Karena ya sampai akhirnya mereka konsumennya harus demo harus kemana-mana karena sudah saatnya terima tapi propertinya yang nggak bilang ada. diterima-terima. Nah ini bagaimana sejujurnya sampai akhirnya masyarakat tidak pernah ada ini perlindungannya ya. Jadi inilah menurut saya nantinya pemerintah perlu dalam ini tentu BPKN sebagai pelopor terdepan ikut membantu menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat sekaligus kita membangun public trust yang lebih baik gitu ya untuk masa depannya itu yang sangat penting Mbak. Yang ketiganya memang dalam hal kebijakan publik itu pengawasan itu sifatnya Mhm, harus kontinu Mbak. Heeh, oke. jadi nggak bisa pengawasan hanya sekedar sidak terus Iya, jadi selesai itu maksudnya selesai pas parsial. menjelang Heeh. tahun baru Konten baru baru, sidak, tapi harus sidak. berkontinu ya Pak? Betul. Nah, itu Oke. pengecekan harga itu untuk produk tertentu Iya, barang ya. Untuk produk barang itu harus dilihat. Kemudian untuk produk-produk jasa juga harus betul diperhatikan. iya, Jasa ini kalau jasa keuangan itu ada sekarang ada ada namanya OJK, OJK ya kan, ada lagi yang namanya Bapepti iya misalnya untuk Bapepti, berjamaah. Nah, ini kan semuanya harus harus ini dan ini belakangan keluarnya undang-undang apa itu yang ditetapkan baru iya, ya itu terkait dengan keuangan itu kan ada iya, tuh ya. Jadi eh, misalnya kayak koperasi, misalnya kan simpan pinjam sudah nggak lagi diawasi oleh OJK, tetapi sudah dia iya, diatur tersendiri oleh koperasi. Nah iya, ini kan bagaimana kemudian publik itu memahaminya bahwa perlindungan mereka itu cukup maksimal oke, gitu. Itu yang baik, diinginkan Mbak. Jadi iya, yang lainnya adalah bagaimana kemudian jaringan-jaringan yang selama ini ada itu terus dipupuk Mbak karena ada dalam kebijakan itu ada teori namanya social network. oke, Ya, social network itu adalah teori di mana kemudian jejaring-jejaring itu harus diperkuat. Ya, penguatan itu penting. Makanya ketika nanti revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu adalah salah satu yang penting adalah penguatan penguatan dari kelembagaan dari kelembagaan istilahnya. perlindungan konsumen, oke, Itu. Nah, ini baik, kan membangun iya, jejaring oke, namanya Mbak, baik di dalam tingkat lokal, iya. ke nasional, regional maupun Global, global kan oke. gitu, Mbak. Nah, baik nih Pak Trubus nih, sebelum kita akhiri nih Mm-mm. percakapan kita, saya ada ingin pesan juga nih kepada sahabat-sahabat konsumen Mm. Indonesia yang berbahagia bahwa sebenarnya sih nggak perlu takut ya, maksudnya nggak perlu parno juga kita Iya. menghadapi segala diskon maupun Mmm, promo akhir tahun sepanjang kita konsumen itu kita juga cerdas ya menanggapi promo-promo tidak gelap mata atau tidak jadi ibaratnya tadi langsung beli-beli padahal iya. nggak butuh ya. Terus kemudian juga tentunya kita berharap juga pelaku usaha juga Mhm, bisa ya memberikan promo yang rasional ya Pak iya, ya dan juga menjaga kualitas barang maupun mmm, jasa karena bagaimanapun juga dengan
pelaku Hmm. usaha menjaga kualitas brandingnya, tentu Iya, itu menjadi keuntungan juga bagi betul. kita masyarakat. Iya. Ya di samping juga tadi pengawasan, kemudian juga tadi penindakan Hmm, ya, hmm, implementasi banyaklah hmm, PR ya. iya. Dan kita juga Pak Trubus sebenarnya kita tetap continue Pak Ah, melakukan edukasi, edukasi. literasi kepada Hmm, masyarakat. Kita hmm, juga continue untuk melakukan hmm, advokasi. Ada komisi tersendiri juga Pak, iya. Komisi 3 yang Hmm, terkait mengenai advokasi hmm, dan pengaduan. Bahkan kita juga berusaha untuk menguatkan kelembagaan pengaduan. perlindungan konsumen. Itu ada Hmm, di Komisi 4, Pak, hmm, hmm. kerjasama dan kelembagaan. Mungkin sebelum ditutup, Pak Trubus mau memberikan sedikit trik atau tip kepada masyarakat kita dalam menghadapi Natal dan Tahun Baru ini, Pak. Mungkin Ya, silakan. menurut saya Mm-mm. sih ada beberapa tip yang perlu perlu dipahami lah menjadi pedoman bagi konsumen ya dalam hal apa dia membeli atau me- meminati satu Iya, produk gitu ya. Yang pertama, menurut saya harus selalu istilahnya rajin melakukan ya semacam pembandingan, Mbak. iya, Jadi dia harus tracing di tracing. ini ya, Oke. melakukan tracing apa-apa Ya yang perlu memang ada salah ada satu hak konsumen konsumen, mencari tahu tahu apa informasi dulu. informasinya di Iya, mana. oke. Tuh, kemudian yang kedua tentu bagaimana konsumen juga agar berhati-hati ya. Jadi hati-hati sekaligus di dalamnya juga konsumen perlu memahami bahwa produk-produk itu tidak semata-mata hanya untuk kepentingan istilahnya diri dan keluarganya, tapi produk itu juga bermanfaat untuk masyarakat dan lingkungannya Oke, gitu. Lah ya. ini juga harus dilihat bahwa ketika membeli ataupun meminati barang itu juga harus memperhatikan kondisi ya lingkungannya lah, Oke, kondisi oke. kebutuhan Eco-friendly. lingkungannya. Kemudian yang ketiganya menurut saya juga memang konsumen ini dalam konteks kebijakan publik harus diberikan ini Mbak KIE ya. Nah, KIE itu komunikasi, informasi dan Si, edukasi oke. yang terus-menerus Iya, itu dalam hal ini tentu kemudian karena BPKN sudah banyak melakukan langkah tetapi memang perlu peningkatan dalam bahasanya perlu optimalisasi oke. ya itu Betul. karena begitu banyak warganya dan BPKN yang harus dicakup kan kita kebetulan ada 38 provinsi sekarang Iya, Mbak tiga jadi puluh delapan. Iya, jadi betul, bukan Pak. lagi itu 38 provinsi. Provinsi. Nah, berarti dari wilayah Sabang sampai Merauke ini masyarakat cukup banyak 260 juta penduduk Indonesia dalam hal ini anggap suatu konsumen pasar yang luar biasa Oke. tidak saja diperebutkan oleh pelaku-pelaku usaha dalam negeri tapi juga pelaku usaha di luar Luar negeri. negeri apalagi kemudian pemerintah sekarang sangat membutuhkan namanya perilaku investasi. Ya, Oke. itu juga harus dilihat bagaimana kemudian masyarakat itu tidak melihat saja semata-mata itu tadi menghindari kultus kargo atau kultus barang dari luar itu lebih bagus daripada Iya. sendiri. Nah, ini juga harus diberikan semacam keyakinan kepada publik bahwa produk kita itu memang baik, bagus dan bermanfaat dan semuanya itu yang perlu ini dan tentu yang terakhir bagaimana kemudian BPKN itu yang memfasilitasi lah ya, memfasilitasi di mana antara konsumen, Men. ya konsumen dan produsen lah, Iya, maksudnya pelaku konsumen usaha. itu bisa sering ini saling di dalam tanda petiknya itu membangun perilaku kolaboratif, Mbak. Itu yang Simbiosis penting. mutualisme Nah, sebenarnya, ya Pak. karena mereka saling Iya, saling membutuhkan kan, membutuhkan, ya Pak. saling Mm-mm. membutuhkan, kemudian di satu sisi juga memang eh, bagaimana kemudian BPKN menurut saya mendorong penguatan konsumen ini, tetapi juga tidak merugikan produsen karena Iya, produsen jangan kemudian nanti dibatasi dengan banyak kebijakan-kebijakan ataupun aturan-aturan yang kemudian mereka malah jadi tidak kreatif dan tidak inovatif kan. iya, Nah, ini iya, kan juga harus iya. dilihat. Jadi menurut saya sepanjang pengaduan-pengaduan ataupun komplain-komplain dari konsumen itu ditindaklanjuti secara arif dan di situ produsen juga cukup dipanggil diberikan informasi yang cukup memadai juga Oke, karena baik. bagaimanapun juga produsen membutuhkan informasi Iya, akan produknya itu iya. gitu kan ya, apa perlu di recall atau kamu produknya perlu ditarik atau bagaimana atau produknya perlu direvisi diganti yang lebih baru lagi atau juga ini kan seringkali di masyarakat kalau sudah membeli barangnya nggak sesuai kan maunya dapat pengganti lebih Yang baik layak lah dan itu sesuai. bagaimana konsumen itu
BPKN ya menjembatani itu semualah ya, karena memang BPKN ini kan mewakili government ya, Iya, betul. government. Jadi Mitra agar negara pemerintah. itu hadir gitu, Iya, negara itu hadir di tengah konsumen maupun maupun produsen. produsen Ya, memang harus gitu. balance sih Pak Nah, kepentingannya. iya, Iya, jadi itu artinya produsen juga nggak egois, hanya sekedar iya. mencari profit Keuntungan. sebanyak-banyaknya, tetapi konsumen juga tidak tidak apa namanya terlalu dalam tanda petik rakus, greedy Iya, terhadap barang-barang yang sebenarnya itu tidak terlalu dibutuhkan untuk dirinya. Ini kan perlu juga pembimbingan ya, di samping juga perlu juga pemahaman literasi lah terkait dengan apa barang-barang produk karena produk sekarang itu banyak sekali tidak hanya manufaktur tapi juga industri manufaktur tapi juga jasa Mbak. Yang iya. paling banyak ini Baik. yang harus ditangani dan BPKN saya percaya memang begitu makin hari makin banyak yang harus Iya, Pak. ditangani ya makin hari makin banyak tantangannya sementara produk dari luar terus bergelantungan kemarin juga terkait dengan obat yang akhirnya menimbulkan masalah bagi Masalah. kesehatan publik ya kan ini kan juga tugas dari BPKN satu sisi juga BPKN juga berhadapan dengan apa namanya pelaku-pelaku usaha ataupun kelompok-kelompok pelaku usaha yang punya ini Mbak, punya pengaruh kuat terhadap government, pengambil kebijakan Ya, itu. Nah, ini bahayanya kan bisa apa kemudian membuat satu kebijakan karena si pengambil kebijakan dari elit lah ya, elit pemerintah itu apa namanya memperhatikan atau mendengar masukan dari sepihak dari produsen akhirnya membuat kebijakan yang merugikan konsumen. Nah, ini juga tidak di sinilah kemudian BPK harus hadir iya, gitu ya. Jangan sampai konsumen, oh jangan dong gitu ya. iya, Ini iya. konsumen adalah bagian dari kewajiban kami. Yang penting itu aja. Bagaimana intinya yang terakhir bagi saya yang penting adalah BKN membangun social empowerment, Pak. Oh, Masyarakat yang berdaya ya oke, ya intinya memang adanya itu ya. menjadi tujuan kita Gitu. Pak Trubus Ya. bahwa bagaimana nantinya kelak kita nggak lagi levelnya konsumen yang mampu, tapi konsumen yang kritis, ya, Kritis ya. kritis dan akhirnya bisa menjadi konsumen yang berdaya. Betul. Dia bisa melindungi dirinya sendiri dalam Hmm. menghadapi Hmm. berhadapan dengan pelaku usaha Hmm. nanti. Hmm. Nah, Pak Trubus nih sayang nih waktu Nah, kita nah, juga terbatas. ya, Jadi terima kasih ya banyak atas sama-sama. kehadiran di sore hari ini. Sama-sama, Sukses Mbak. selalu buat Pak Trubus. Amin. Salam Ya. sehat selalu. Nah, bagi konsumen Indonesia yang berbahagia, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana kita sebagai konsumen bisa bijak dalam menghadapi promo-promo atau diskon-diskon di akhir tahun sehingga kita juga tidak tergiur atau tidak greedy tadi ya Pak Oh iya, ya, Krisi. tetapi bijak dalam membeli sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita. Sampai di sini acara Konsumen Bicara, kita akan jumpa lagi dengan tema yang tentunya lebih menarik lagi dengan narasumber yang tentunya bisa memberikan informasi kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat selalu.